Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bayi Eka Susilawati sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya sebagai pemateri. Pemateri kedua atas nama Fatihatul Komala Rohayanita. Pemateri ketiga atas nama Fitri Aulia Jamal. Pemateri keempat atas nama Bayi Azra Alawiyah. Pemateri kelima atas nama Endang Nur Faizah. Pemateri keenam atas nama Farida Iriani, dan pemateri terakhir atas nama Fitri Ayu Oktaviani. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut dengan UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD merupakan perwujudan dari dasar negara atau ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebut secara terang-terangan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi atau dasar negara yang biasa disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau sumber hukum tertulis dan konstitusi pemerintahan yang berlaku di negara Republik Indonesia. UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang mengatur atau yang mengikat lembaga-lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga negara, dan penduduk-penduduk negara Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Komala Rohayanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zumbitsu Kai, yang beranggotakan 21 orang. Diketuai oleh IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 19 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus ini adalah antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Hajar Haji Kusumo, Otto Iskandar, Pangeran Prabowo, DRS Yap Janbing, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, dan masih banyak tokoh lainnya. Selanjutnya yaitu materi tentang latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi dan nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945.
Dan yang ketiga adalah memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Dr. Landus Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang terlaksana dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan mengikat masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Berikut adalah beberapa fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah untuk mengatur proses tata kelola hukum di Indonesia. Di sini, Undang-Undang Dasar juga berperan sebagai alat kontrol, dalam artian mengkontrol apakah norma hukum yang lebih rendah telah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Dan yang terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mendidik kehidupan bangsa agar terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa adanya perselisihan dan juga perpecahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lainnya. Bahkan, setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama, negara, begitu bunyinya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Kemudian pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pokok pikiran alinea ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari sistem negara yang disahkan atas dasar konsensus rakyat melalui permusyawaratan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian, pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi fondasi politik negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pokok pikiran alinea keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa pemerintah harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan pokok pikiran yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat atau nilai kemanusiaan yang luhur. Ini menjadi fondasi moral negara dan terkandung di dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.